Ya. Jadi nilai-nilai ini sebagai wilayah fungsinya. Jadi hasil dari fungsi. Jadi kita kembali ke masih recording ya. Oke. Ya. Nah, tetapi baik S1 ini ya, baik S1 ini, himpunan ini ya, yang hanya menyatakan banyaknya 6 muncul, ya, ini 06, nggak ada angka 6 muncul. 1 angka 6 muncul. Ya. Ini 2 angka 6 muncul. Ya. Maupun yang S2 ini, ya ini yang nulisnya salah, ini S1 ya. Maupun yang S2 ini, itu tidak bisa menjawab begini. Apakah ya, apakah dadu merah, banyaknya dadu merah itu lebih besar daripada banyaknya dadu hijau? Ya, nggak bisa jawab. Ya. Nggak bisa. Karena ini informasinya hanya banyaknya 6. Ini informasinya hanya jumlah. Misalnya 3. 3 itu yang 2 yang siapa? Yang hijau atau yang merah? Nggak tahu sih. Ya. Itu maksudnya di sini. Tidak bisa menjawab yang mana yang lebih besar. Setiap keluaran itu misalnya menghasilkan angka 9. 9 itu bisa 63, bisa 36. Ya. Bisa 45, bisa 54. Siapa yang 5, siapa? Siapa yang 4, ya? Siapa yang 6, siapa yang 3. Nggak ngerti, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita ditanya ruang contoh dari sebuah percobaan pelemparan dua dadu itu, ya, sorry, ini berlari-lari. Mestinya jawabannya adalah, ya, saya larikan ke Excel dulu ya. Mestinya jawabannya bukan begini. Ini kan jumlahnya, ya. Jadi munculnya kalau di sini putih 1, hitam 1. Putih 1, hitam 2. Gitu ya. Oke. Saya copy dulu ini. Biar tahu cara bagaimana main Excel. Main. Bukan menggunakan main, ya. Mainan Excel. Ini. Kita tidak mau mengeluarkan ini, ya. Tapi saya begini caranya. Misalnya begini, sama dengan, ya. Kalian ingin membuat di situ nilainya yang ada di sel ini dalam kurung 1,1. Kurung tutup. Ada yang tahu caranya? Sama dengan, ya. Karena ingin menampilkan karakter di situ, seperti apa yang ingin kalian tulis, maka kasih tanda petik. Tanda petik, kurung buka. Ya. Tanda petik, kurung buka. Nah, oke, kurung tutup. Artinya kalau seperti ini saja, ini munculnya begini. Ya, munculnya begitu. Kemudian, tambahkan apa yang tercetak di sel B23. Jadi tambahkan itu pakai ampersand gini, ya. Apa yang tercetak di sini, ya. Kalau seperti ini, ya kan? Kurung buka 1. Oke, saya edit lagi. Kemudian tambahkan lagi, kan terusnya begini, kan? Tambahkan tanda pemisah, yaitu misalnya koma. Oke, daripada salah,
kita tidak pakai koma, titik koma misalnya. Ya, titik koma ya. Setelah itu ini tutup lagi karena itu apa namanya harus tercetak di sini. Jadi yang tercetak di sini kurung buka nilai pada video 3 titik koma ya kan. N lagi gitu ya. N lagi nilai yang ada di sini ya. N lagi kemudian kurung tutup. Ada salah itu kan. Nah, di sini kurung tutupnya di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini. Kalau ini kurang lebar nih, gimana cara melebarkan? Oke, nanti ya kita copy dulu. Nah, sebelum di copy harus ada yang dikunci. Di sini kolom B-nya yang dikunci ya. Di sini kolom B-nya dikunci. Kolom B. Ya. Di sini baris 21-nya yang dikunci. Kan? Itu ya. Kemudian kopikan. Sorry. Copy. Dan gini ya. Oke kan? Oh, ini tumpang tindih nih kan, supaya rapi macam mana? Kamu panggil teman kalian, OCA, ALTOCA. Ya. Ya kan? Nah, jadi ruang contohnya ini. Jadi kalau ini cara lain menuliskan sebagai apa namanya Cartesian product. Kalau materi kemarin Cartesian product kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini D ya. Ini juga D juga karena nilainya sama ya. Nah, jadi kalau ini yang dimunculkan, maka terjawab pertanyaan apakah dadu hijau atau dadu putih di sini nilainya lebih besar daripada dadu merah atau di sini hitam. Ya. Yang jelas kalau di sini nggak ada. Ya. Di sini satu nggak ada. Kalau di sini ada nih 2 lebih besar dari 1. Nah, di segitiga bawah ini, ya segitiga bawah ini, dadu putih, mata yang muncul dari dadu putih lebih besar daripada dadu hitam. Jadi bisa jawab. Nah, jadi walaupun S1, S2 itu memenuhi kriteria definisi ruang contoh, tapi nggak bisa jawab ini. Nah, jadi kalau melempar 2 buah dadu yang kita bicara di sini dadu bermuka 6, maka ruang contohnya adalah ini. Ada yang belum paham. Kalau ini melambangkan munculnya mata dadu. Kalau mau bagus lagi, cuman karakter yang ada di sini itu nggak ada gambar dadu segi 4, ada titik 1, segi 4, titik 2, nggak ada. Harusnya di sini 1 ini menggantikan gambar segi 4, titik 1. Sampai 6 ini gambar segi 4, titik 6. Itu aja. Supaya gampang. Ya. Ada pertanyaan? Ruang contoh. Paham ya? Ruang contoh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini dadu, 2 dadu. Ya, 2 dadu ya. Nah, kalau 3 dadu, nah 3 dadu ya sama saja, imagine. Jadi diimajinasikan. Ya. Oke lah, kita pakai yang luaran untuk setiap tindakannya sedikit, misalnya koin. Koin ya. Koin kita hanya melihat koin itu 2 sisi. Kalau setiap kita lempar itu hanya bisa muncul outcome keluarannya hanya 2, muka sama belakang. Kalau koin 1000-an ada yang gambar angklung, satunya entah gambar apa. Ya. Atau 1000-an yang lain, 1000-annya beda-beda nih, 1000-an tahun berapa. Ya kan? Oke. Nah, andai kan hanya itu. Tetapi kalau misalnya ini yang bukan ilmiah, Kalaupun ilmiah itu chance-nya sangat-sangat kecil. Kalau kita melempar koin begini, 1000-an, koin yang paling gede 1000-an, gitu ya. Apa yang dapat terjadi? Muncul muka 1, munculnya belakang 2. Ada yang lain?
Kalau saya bilang ada, bisa tegak begini. Tapi kan kemungkinannya kecil banget. Ya. Kemungkinannya yang kecil, dan itu biasanya hanya untuk joke aja. Ada yang lain? Selain 3 itu? Enggak ada. Ada lah, misalnya, kalau saya lempar di depan kamu, gitu kan. Kamu ambil. Sebelum sampai ke tangan saya, udah diambil duluan. Ya, hilang. Itu joke. Enggak ilmiah. Yang ilmiah tetap 2. Ya. Yang ilmiah 2. Muncul head, muncul muka, atau belakang, atau tail. Ya. Nah, kalau cuma satu koin itu hanya kemungkinannya muka atau belakang. Muka atau belakang aja satu koin. Cara nulisnya begini, cara ngurutkannya. Ya. Kalau koinnya 2, ini koin pertama, ini koin kedua. Ya, ini koin pertama, ini koin kedua. Supaya tidak salah, lihat, kalian perhatikan nih. Ini MB ya. MB ini dikopi di sini. MB ya. Yang di sini tuliskan MB. Ini kalau 2 koin. Ya. Jadi koin pertama, koin kedua, muka-muka. Muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Oke. Kalau 3 sama. Yang ini ya, ini dikopi ke sini. Ya. MB, BM, tapi kopikan sini lagi. Ya. 2 kali. Karena apa? Yang pertama ini di depannya kita kasih awalan M, muka. 4 yang kedua, belakang. Dan seterusnya cara buatnya supaya nggak keliru. Ya, supaya nggak keliru. Jadi ini dikopi menjadi ini. Di sini, ya kan? Depannya kasih M. Kopi lagi ke sini, depannya kasih B. 2, 4, 8, 16. Ya. Jadi tergantung saya tanya. Ruang contoh melempar 2 koin. 2 koinnya ini aja. Ya. Jadi MB, BM, BB. Ya. Kalau M melambangkan munculnya muka, B melambangkan munculnya belakang, misalnya. Ruang contoh melempar 3 koin. Ini, ya. Jadi himpunannya ada 8 anggotanya. MMB dan sebagainya. Ini namanya ruang contoh, ya. Enggak ada yang sama. Kalau 4 ini, 5 dan seterusnya caranya sama. Oke? Paham ya ruang contoh ya? Oke. Nah, jadi itu. Kalau misalnya, kalau gimana kalau kombinasi satunya koin, satunya dadu? Ya terserah. Mau dadu duluan di sini, koin di sini, atau koin di sini, dadu di sini. Ya kalau koin notasinya MB, kalau dadu ya notasinya terserah. Ini kalau gambar dadu beneran ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kalau pakai tangan kan bisa gambar dadu, gitu. Kartu bridge misalnya. Kartu bridge kan kalau belum pernah megang kartu bridge, kartu yang seperti ini ya. Itu ada dari segi nilainya itu mulai dari as. A itu as, terjemahan dari AC. Tapi jangan kalian bilang kita ke BIM, ke AC hardware. Is ya, bacanya is. As, King, Queen, Jack. As, King, Queen, Jack 10 sampai 2. Kok 1 nggak ada? Nanti 1 kalau ada keliru dengan as. Ya. Oke? Nah, dari segi warnanya ini ada hard, spade itu sekop. Spade, diamond sama clover. Ya. Clover, cengkeh. Oke. Jadi semuanya untuk misalnya kalau dari setempuk kartu bridge standar, satu bridge standar itu ada 52 ini ya. Kalau diambil satu itu ya 1 dari 52 kemungkinan ini.
Satu dari 52 kemungkinan. Saya mau buat gambar di sini gabungan dari as dan gambar ini, ternyata tidak bisa karena di sini ya, di sini fontnya simbol. Jadi fontnya simbol, di sini fontnya Calibri. Jadi dua simbol yang beda ya. Kalau di Excel pakai rumus nggak bisa. Tapi kalau mungkin di Word itu ya ditempel-tempelkan gitu bisa. Oke. Baik, kita kembali ke materi. Oke, nah itu apa namanya ruang contoh yang kemarin mestinya sudah kita bahas ya. Ya. Jadi meskipun tidak apa namanya saya minta latihan-latihan ini dicoba dikerjakan. Nanti sesekali saya buat itu PR. Apakah saya pernah kasih PR? Kalian ingat-ingat lupa apa lupa ingat? Pekerjaan rumah itu dikumpulkan seminggu sesudahnya. Atau kalau ini 2 minggu sudahnya. Kalau misalnya kita apa namanya pertemuan di kelas ya. Kalau saya bilang itu pekerjaan rumah. Kalau mau nilai, kalau nggak mau nilai nggak apa-apa. Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Kalau jangan di kelas ngerjakannya, nanti nggak konsentrasi. Peristiwa, ya. Teori peluang ini dimulai dengan bahasan apa yang disebut dengan ruang contoh, ya, sample space. Oke. Jadi ruang contoh atau sample space itu bertindak sebagai dalam himpunan itu himpunan semesta. Gitu. Di sini juga himpunan semesta untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan tersebut. Ya. Makanya yang S1 dan S2 itu belum bisa dikatakan sebagai ruang contoh. Karena tidak bisa menjawab berapa banyak dadu yang merah, ya, atau sebaliknya berapa banyak dadu yang hijau dibanding dadu yang merah yang keluar. Nah, nggak bisa. Nah, oleh karenanya yang terakhir yang saya sampaikan dalam tayangan Excel tadi yang bisa dipakai sebagai ruang contoh. Contohnya ini, teladannya. Kadang saya menggunakan contoh teladan. Sebetulnya yang bagus teladan. Karena kalau contoh itu bisa untuk sesuatu yang kurang bagus. Kalau teladan umumnya yang bagus-bagus. Nggak ada kan begal teladan, pencuri teladan, nggak ada. Adanya mahasiswa teladan, pegawai teladan, dan sebagainya. Ya. Oke, ini teladan. Jadi percobaan melempar sebuah koin tapi 3 kali berturut-turut. Sama dengan 3 koin sekaligus. Ya. Successive itu berturut-turut. Ya. 3 successive times. Jadi 3 kali berturut-turut atau 3 koin sekaligus. Ya. Sama aja. Kalau 3 koin sekaligus untuk membedakan maka dikasih warna hijau, putih, merah misalnya. Nah ya, dari contohnya ini. Karena setiap koin itu hanya mungkin muncul head tail 2 kali 2 kali 2 8. Ini ada 8 kemungkinan. Ya kan? Ini himpunan, ini ruang contohnya. Nah, sekarang peristiwanya apa peristiwanya? Nah, peristiwanya macam-macam. Jadi berdasarkan ini misalnya, kalau misalnya kita mengatakan banyaknya head muncul, banyaknya muka muncul. Itu peristiwa.
Di sini 3, di sini 2. Banyaknya H muncul ya. Ini 3, ini 2, ini 2, ini 2, 1, 1, 1, 0. Itu kalau banyaknya H. Peristiwa munculnya, kalau yang kedua itu head. Yang kedua, dari tindakan kedua itu head. Oh ini kedua nih, head. Ini head. Ini bukan. Ini head. Ya kan? Udah berapa? Nah gitu ya. Jadi ini head yang kedua, head yang kedua. Jadi HHH, HHT, THH, THT. Sudah. Karena yang ini headnya yang ketiga. Nah gitu. Nah, jadi misalnya ini. Ini adalah percobaan yang menghasilkan A ini, ya, menghasilkan misalnya seperti ini, HHH, HHT, HTH, THH. Ini kira-kira peristiwa apa? Himpunan apa? Himpunan yang anggotanya ini. Ya. Apa kira-kira? Yang dipilih dari 8 itu cuma ini. HHH, HHT, HTH, THH. Apa? Kira-kira himpunan apa? Ada yang bisa jawab? Coba dibanding yang penuh ini. Dibanding yang penuh nih kan? Ya. Ada yang bisa jawab? Munculnya H lebih banyak daripada T. Di sini hanya 3, T-nya 0. Ini hanya 2, T-nya 1. Hanya 2, T-nya 1. Hanya 2, T-nya 1 ya. Kan cuma 3. Ya. Berarti hanya 2, T-nya 1 atau hanya 3, T-nya 0. Jadi head muka lebih sering muncul daripada belakangnya. Paham? Ini peristiwa. Jadi peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Ya. Oke. Ini contoh lagi. Jadi bagaimana deskripsi penjelasan verbal, penjelasan dengan kata-kata. Yang tadi A tadi, ini munculnya head lebih banyak daripada T. Ya. Harus latihan. Masih bahasa Indonesia. Kalau masih bahasa Indonesia aja kalian bingung, apalagi yang bahasa bukan bahasa Indonesia gitu. Ya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Ini yang A tadi. Banyaknya heads melebihi banyaknya tail. Muka lebih, kalau head itu muka, tail belakang ya. Coba yang kedua nih. Banyaknya head, banyaknya muka itu hanya muncul 2 kali. HHT kan 2 nih. HTH 2, THH juga 2. C, banyaknya head, sedikitnya 2. Kalau sedikitnya 2 ya bisa 2, bisa 3. 3, ini kan, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti C sama dengan A. Meskipun cara mendeskripsikannya berbeda. Ya kan, ini verbal. Ya. Verb itu kata-kata. Kata, ya. Ini, lemparan kedua menghasilkan head. Jadi head ya. Jadi HHH, HHT, TH, THT. Berikutnya lagi, semua lemparan menunjukkan atau menghasilkan muka yang sama. Kalau head ya head terus, kalau tail terus, ada muka terus, belakang terus. Kan semua lemparan. Ya. Ini banyaknya head kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 hanya 1 sama 0.
Ya, gitu. Lemparan yang kedua bukan head, kalau bukan head ya tail, cuma dua, kalau nggak head ya tail, berarti yang tengahnya itu T, yang mana, ya? Dan seterusnya, ini bisa dioperasikan begini, karena D itu lemparan kedua, ya, head, B-nya lemparan kedua, sorry, banyaknya head itu sama dengan 2, maka irisannya HHT dan THH. Banyaknya head 2 dan lemparan kedua harus head. Berarti head bukan head. Ya, bukan head. Kan gitu. Oke? Yang terakhir kalau gabungan. Oke. Oke. Definisi berikutnya. Definisi berikutnya ya. Andaikan suatu ruang contoh S itu diberikan. Artinya apakah percobaan itu melempar koin, koinnya berapa, atau melempar dadu, atau apa. Artinya informasi sehingga ruang contoh ini bisa diperoleh itu ada. Ya. Suatu peristiwa, event itu peristiwa. Ada event di Bengkulu Mall misalnya. Eventnya apa? Nggak tahu. Fashion show atau apa itu kan. Event. Adalah himpunan bagian dari S. Ya. Kita katakan peristiwa A itu terjadi ya, jika luaran dari percobaan tersebut itu berkaitan dengan sebuah anggota atau sebuah elemen dari himpunan bagian E tersebut. Himpunan bagian E tersebut. Ya. Jadi kalau kita definisikan seperti ini, O elemen dari S, O elemen dari S ini. Ini artinya O ini anggota dari ruang contoh. Ya. Anggota dari ruang contoh. Jadi sama aja seperti ini. Jadi misalnya peristiwa E, ini peristiwa E itu, ya. Maka anak gugus atau himpunan bagian E itu, ya, itu memang karena dia memang himpunan bagian dari S. Demikian juga yang F. Nah, untuk menyatakan peristiwa E itu terjadi, maka harus ada anggota di situ, ya. Ada O di situ. O itu anggota, observasi. Maka ada O yang anggotanya E. Sehingga dikatakan peristiwa E itu terjadi. Nah. Oke. Nah, kalau tidak terjadi ya O-nya berada di komplement E. O-nya berada di komplement E atau O anggota E komplement. Ya. Ini mengatakan peristiwa itu tidak terjadi. Ya. Kalau terjadi ini nggak pakai komplement. Kalau tidak terjadi ini ya. Oke. Nah, untuk menyatakan ini bahasanya either. Kalau either di sini or. Karena nanti juga mau nggak mau ada ujian TOEFL, entah dulu pernah ujian TOEFL, nanti keluar juga ujian TOEFL juga, ya. Kalau either di sini or, ya. Apakah peristiwa E? Jadi peristiwa E atau peristiwa F terjadi, ya. Jadi kalau seperti ini peristiwa E atau peristiwa F terjadi, itu dinotasikan dengan begini bahwa ada elemen, ada O di sini yang elemen dari gabungan. Karena atau. Kalau di sini atau either or, di sini gabungan. Gabungan ya. Nah, artinya kalau gabungan itu bisa yang terjadi itu di E saja tapi F tidak, F saja E tidak, atau keduanya. Ada gabungan or ya.
Tapi kalau di keduanya, tapi tidak di E saja atau F saja, itu dan. Ya. Jadi peristiwa E dan jadi O ini terjadi di irisan. Irisan E dan F. E, F. Ya. Nah, kalau sebuah peristiwa itu tidak mungkin terjadi, maka dikatakan bahwa E itu sama dengan himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, misalnya gitu. Oke. Jadi peristiwa E impossible, nggak mungkin. Possible mungkin, ditambahi im tidak, tidak mungkin. Ya. Nah, apabila peristiwa itu pasti terjadi, certain, pasti terjadi, ya. Itu dikatakan E sama dengan S. Peristiwa yang pasti terjadi. Kalau saya melempar koin begini, maka peristiwa yang terjadi, yang pasti terjadi adalah munculnya gambar atau angka. Kalau saya menyatakan gambar atau angka, itu kan pasti. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, dua buah peristiwa, E dan F. Dua buah peristiwa E dan M. Dikatakan saling lepas atau saling meninggal. Bahasa kerennya mutually eksklusif. Mutually eksklusif, ya. Kalau tidak ada irisan. Ya. Tidak ada irisan. Munculnya muka dan gambar. Nggak ada irisan. Ya. Terus munculnya mata dadu ganjil, E-nya, F-nya munculnya mata dadu genap. Memang ada irisan ganjil dan genap? Kan nggak ada. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, jika ini bahasa Inggrisnya matematik statistik itu evident begini, ini bersyarat ya. Jika peristiwa E terjadi, ya, maka peristiwa F juga terjadi. Ya. Secara notasi himpunan itu dinotasikan dengan begini, bahwa E itu himpunan bagian dari F. Ya. Himpunan bagian dari F. Jadi kalau E terjadi, pasti F terjadi. Bukan sebaliknya. Ini pernyataan jika maka. Kalau F terjadi, apakah E terjadi? Belum tentu. Ya. Misalnya, jika saya makan nasi, maka saya minum susu. Itu pernyataan saya misalnya. Jika saya makan nasi, maka saya minum susu. Jangan susu lah. Jika saya makan roti, saya minum jus alpukat misalnya. Misalnya. Yang kalian tahu, pas lihat saya minum jus alpukat. Pertanyaannya, apakah saya makan roti? Belum tentu. Ya. Nah, itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kecuali ada yang mau bertanya, boleh. Langsung katakan bertanya. Kalau siapa tahu penjelasan saya terlalu cepat, ya, belum bisa dimengerti, kan begitu ya. Oke. Nah, ini juga problem ya. Ini juga mas pelatihan. Jadi nanti di apa namanya di coba dikerjakan. Kalau nggak salah di belakangnya ada beberapa jawabannya gitu ya. Jadi apakah kerjaan kalian sudah benar atau enggak, lihat jawabannya. Kalau nggak salah, benar kan? Oke.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah mau masuk ke peluang. Tadi itu baru ruang contoh. Ya. Kemudian peristiwa, karena peristiwa itu himpunan bagi dari ruang contoh. Nah, untuk mempelajari teori peluang itu, ya, kita harus tahu yang tadi itu, ya. Karena apa? Ya, di sini lihat coba. Jika suatu percobaan itu baik real ataupun konseptual, real ya, real benar-benar atau penelitian itu ada, atau hanya konsep kan bisa aja. Misalnya saya dengan cerita melempar 2 dadu, emang apakah kita perlu melempar beneran? Tidak, kita bisa membayangin. Dadu muka 6 dilempar, maka kemungkinan yang bisa keluar apa saja, kan gitu kan? Nah, kalau yang real nanti, ya. Oke. Nah, andaikan S, ini adalah ruang contohnya. Dan ruang contoh itu dinotasikan dengan O1, O2 sampai ON. Ya. Apa O1, O2 sampai ON ini? Ya, tergantung apa tadi. Kalau kita misalnya hanya melempar sekeping koin, O-nya hanya O1, O2. Kan cuma 2. O1-nya misalnya munculnya muka, O2-nya munculnya belakang. Kalau koin yang dilempar 3 sekaligus dengan warna misalnya merah putih hijau gitu. Nah, merah putih hijau kayak lagu balonku. Atau 3 berturut-turut. Nah, berarti sampai 8 di sini. Kalau percobaannya mengambil sebuah kartu standar dari kartu bridge, ini O1 sampai O52. Ya. Nah, jadi ini hanya notasi secara general, secara umum. Oke? Nah, andaikan ruang contohnya itu ada sebanyak N elemen anggotanya O1 sampai ON, maka banyaknya himpunan bagian dari S atau banyaknya peristiwa, ya, banyak peristiwa yang dapat terjadi, yang bisa dijadikan sebagai si event ya. Himpunan bagian dari S itu kan bisa dijadikan event atau peristiwa. Itu ada sebanyak 2 pangkat N peristiwa yang berbeda. Yang berbeda. Misalnya 2 saja lah, misalnya muka sama belakang. Ya. Jadi ruang contohnya hanya munculnya muka M sama belakang B. Ya. Peristiwa pertama. Tidak terjadi munculnya muka atau belakang. Himpunan kosong. Ya, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian yang kedua, munculnya muka saja. Yang ketiga, munculnya belakang saja. Yang keempat, S. Munculnya muka atau belakang. 4 ya. Nah, jadi gitu. Jadi 2 pangkat N. Oke? Baik. Sekarang ini definisi. Definisi itu pengertian yang harus diikuti sebagai landasan suatu argumentasi. Misalkan kita punya ruang contoh namanya S. Apa saja percobaannya ya, namanya S. Kita katakan peristiwa itu dikatakan sederhana. Peristiwa itu dikatakan sederhana, simple. Itu sederhana. Oh, orangnya gimana? Simple. Orangnya sederhana, ya. Dari suatu anak gugus atau himpunan bagian, ini unit subset S ya, itu apabila anggotanya itu
hanya satu anggota dari himpunan S tadi, dari ruang contoh tadi. Dari ruang contoh tadi. Jadi misalnya ruang contohnya itu kan tadi ini nih. Ini ruang contohnya ya, ruang contohnya nih. Ini misalnya muncul terambilnya aspid, king spade dan sebagainya sampai yang terakhir 2 klub dan 52. Nah, masing-masing kartu ini, jadi ini terambilnya aspid, terambilnya king spade, ini terambilnya yang ke-52 itu misalnya 2 clover. Ya. Itu peristiwa tunggal. Peristiwa sederhana. Simple atau single itu peristiwa sederhana. Peristiwa dikatakan sederhana apabila hanya terdiri dari satu anggota. Dan satu anggota itu yang merupakan anggotanya dari ruang contoh. Oke? Kalau ini tidak sederhana karena anggotanya 2, ya. Misalnya terambilnya aspid dan king spade. 2 itu tidak sederhana. Tidak simple lagi. Ya. Jadi karena himpunan yang anggotanya O1 dan O2 itu merupakan gabungan dari himpunan O1 saja dan himpunan O2 saja. Gabungan. Di mana ini masing-masing ini sederhana, simple. Kenapa kita harus tahu peristiwa sederhana? Karena cara pemberian peluang itu, ya, itu diberlakukan untuk setiap peristiwa sederhana. Setiap peristiwa sederhana, ya. Oke. Ya. Ini definisi lagi. Jadi secara notasi S ruang contoh ini adalah gabungan dari peristiwa-peristiwa sederhana anggotanya. Kan S-nya kan gabungan O1, O2 sampai ON. Ya. Oke. Gabungan ya. Baik. Misalkan andaikan ya. Ruang contoh itu yang terdefinisi sebagaimana definisi 31. Ya, 31. SN 31 itu yang di sini. Ya. Himpunan yang terdiri masing-masing peristiwa sederhana. Ya. Untuk setiap peristiwa sederhana. Nah, ini kan dimulai bagaimana mengassign, memberikan nilai peluang setiap peristiwa sederhana. Ya. Itu kita assign, kita berikan bilangan, sebuah bilangan. Ya. Dan bilangan itu dinotasikan dengan P dalam kurung apa? Dalam kurung ini peristiwa sederhananya. P dalam kurung awal OJ. Jadi peluang terjadinya peristiwa sederhana yang ke J. Ya. Daripada panjang, kita singkat. Peluang peristiwa OJ terjadi. Peluang peristiwa OJ terjadi. Ya. Bilangan itu maksudnya peluang. Peluang ini dapat diberikan secara arbitrary itu sembarang. Ya. Kecuali, walaupun sembarang, dia harus mengikuti aturan. Ngikutin aturan. Aturannya apa? Ada 2. Yang pertama ya, bahwa setiap peluang dari peristiwa sederhana itu nilainya harus tidak negatif. Non negatif. Ya. 0 bisa. Kan peristiwa yang tak mungkin terjadi kan 0. Ya. Tapi tidak boleh negatif. Jadi kalau kalian menghitung peluang
negatif, nah, berarti mungkin salah menghitung. Salah menghitung, atau kalkulatornya error, atau komputernya yang error. Ya. Jadi peluang itu tidak mungkin negatif nilainya. Peluang peristiwa sederhana itu yang pertama tidak negatif. J dari 1 sampai N. Artinya semua, untuk semua peristiwa sederhana. Ya, peristiwa sederhana ya. Jadi misalnya peluang munculnya, kalau kita melempar dadu, peluang munculnya mata 1 atau mata 2 atau mata 3 atau mata 6 itu tidak negatif. Ya. Yang kedua, jumlah peluang, ya, jumlah peluang yang diberikan untuk semua peristiwa-peristiwa sederhana dalam ruang contoh itu harus sama dengan 1. Jumlahnya harus sama dengan 1. Ya, kan begini nih. Ya. Karena S itu adalah gabungan dari semua peristiwa-peristiwa sederhana, maka peluang S, ini ya peluang S, ya, ini sama dengan jumlah peluang ini. Jadi peluang peristiwa sederhana 1 ditambah peluang peristiwa sederhana 2 sampai yang ke N dijumlahin, ya, atau secara notasi seperti ini. Jadi N-nya tergantung dari percobaan apa, penelitian apa, ya, apa namanya, eksperimen apa gitu ya. Kan bisa 2, bisa 52, bisa 32, bisa berapa aja. Nah ini yang jelas jumlah peluangnya harus sama dengan 1. Karena gabungan dari semua peristiwa sederhana itu adalah ruang contoh. Ruang contoh, ya. Oke. Baik. Nah, assignment, penugasan, pemberian nilai peluang yang memenuhi kedua kriteria ini, ya, yang memenuhi kedua kriteria ini, yang pertama tidak negatif, yang kedua jumlahnya 1, itu dikatakan dapat diterima, acceptable, ya, acceptable itu dapat diterima. Accept itu diterima, able itu dapat, jadi dapat diterima. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat yang kedua ini, bahwa jumlah semua peluang yang diberikan untuk setiap peristiwa tunggal itu harus sama dengan 1, secara implisit mengatakan bahwa oke, kalau begitu, bahwa setiap peluang peristiwa sederhana itu, selain tidak negatif, selain lebih besar sama dengan 0, berarti dia harus lebih kecil sama dengan 1. Kenapa? Loh, kalau misalnya sama dengan 1, udah lebih ini. Ya. Kan jumlahnya harus sama dengan 1. Oke ya. Nah, baik. Teladannya ini teladan. Ini teladan. Example itu teladan. Melempar sebuah koin. Head tail, muka belakang. Umumnya kalau saya tanya, kalau saya melempar sebuah koin gitu ya, berapa peluang munculnya gambar atau berapa peluang munculnya angka? Sama-sama setengah. Ya. Umumnya yang diketahui itu, oke, sama-sama setengah. Nggak salah. Karena kalau sama-sama setengah, ini setengah dijumlahkan 1. Setengah. Jadi kalau lain kali, kalian nih, kalau lulus dari sini adalah sebagai statistisi, sarjana statistik. Ya. Kedua peluang ini, peluang munculnya gambar atau munculnya angka atau head atau tail ini sama dengan setengah, itu jika ada syaratnya, jika diasumsikan bahwa koinnya itu seimbang. Koinnya seimbang. Ada kata-kata
Dengan menggunakan koin yang seimbang, nah kalau udah kata-kata seimbang seperti itu, maka munculnya muka atau munculnya belakang sama, yaitu karena hanya 2, itu setengah. Dadu yang seimbang, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, yaitu 1/6. Tapi ada kata-kata seimbang. Kalau tidak ada kata-kata seimbang, kamu harus melakukan itu. Apa ya niat dadunya seimbang? Padahal dadunya itu motongnya aja nggak benar, misalnya nggak sempurna. Walaupun sesempurna apapun bisa jadi itu tidak seimbang. Koin, coba lihat lekuan koin yang dibuat untuk membuat kontur gambar kiri, muka dan belakang itu aja bisa jadi nggak sama. Apa ya masih bisa dikatakan seimbang? Gitu ya. Kata-kata seimbang itu mestinya hanya ada di buku-buku mata matematika sampai SMA. Untuk memudahkan aja. Oh dia peluangnya setengah. Kalau dadu 1/6. Kalau kartu ini, nah kalau kartu dia tidak menggunakan kata seimbang. Selain seimbang, kata yang menggunakan misalnya berasumsi bahwa peluang itu sama adalah acak. Sebuah kartu diambil secara acak, ya itu juga memberikan arti bahwa setiap kartu memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Ya, jadi selain seimbang, kata acak. Ya, oke. Jadi kalau yang kedua ini apa salah? Enggak. Ya, yang kedua, peluang munculnya head, munculnya muka ini 1/3. Peluang munculnya belakang 2/3. Jumlahnya 1. Enggak masalah. Memenuhi kedua kriteria itu. Ya, acceptable juga. Kalau yang ketiga ini peluang headnya 1 nih. Peluang tailnya 0. Emang boleh 0? Boleh. Ya kan? Emang 1 boleh? Boleh. Apakah jumlahnya 1? 1. Ya. Yang jelas peluang head dan peluang tail kalau dijumlahkan sama dengan 1. Jadi mereka acceptable. Dan nilainya di antara 0 dan 1. Ya. Sekali lagi, yang paling atas ini biasanya digunakan untuk memudahkan asumsi. Asumsinya karena keluaran itu hanya terdiri dari head dan tail, maka peluangnya setengah. Ya. Jadi tapi secara umum kalau kalian nanti ditanya, jawabnya harus seperti ini. Peluang headnya P. Ya. Peluang tailnya 1 min P. Karena P ditambah 1 min P, 1. Ya. Oke? Berapapun P-nya di sini, kalau berapapun P-nya di sini, maka peluang T-nya harus 1 min P. Di sini 4/15. Di sini 1 dikurang 4/15, 11/15. Jumlahnya 1. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya. Ini teladan-teladan yang secara implisit sudah saya sampaikan. Oke. Nah, tadi ini misalnya. Ya. Ini pelemparan 2 dadu, hijau dan merah tadi ya. Ini istilahnya roll. Roll itu gelindingin gini. Tuh, ya. Kita pilih S yang mengandung tentunya 36 pasangan berurut. Yang pertama menunjukkan mata dadu hijau, yang kedua mata dadu merah. Mata dadu hijau dan mata dadu merah. A adalah peristiwa. Jumlah mata dadu yang muncul itu 7. Jumlah mata dadu yang muncul itu 7. 7 itu berarti A ini memiliki anggota. Jadi himpunan yang terdiri dari
munculnya mata dadu hijau merah pasangannya 1625. Ini anu ya, ini kurung tutup. Ini salah ketik di orang. Ya. Semua jumlahnya 7. Ya. Semua jumlahnya 7. Nah, kemudian ada informasi bahwa setiap keluaran itu, setiap keluaran itu nilainya sama semua, seper-36. Jadi seper-36-nya sudah disampaikan di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang nilainya masing-masing seper-36. Atau 6/36. Seper-6. Paham ya? Oke. Oke, lihat. Kalau pakai Excel tadi. Kalau pakai Excel. Mana Excel? Dadu. Nah, ini ya. Oke. Dan yang jumlahnya 7, itu yang di sini nih. Ini jumlahnya 7. Nah, kalau kalian misalnya kurang paham ya, nanti coba-coba sendiri. Sekarang kalau misalnya pertanyaannya berubah. Misalnya yang diamati peristiwanya diamati adalah beda mata dadu. Ya, beda mata dadu, beda dalam artian positif. Atau selisih mata dadu. Mau yang hijau dikurangi yang merah, merah kurangi yang hijau, sama aja. Gimana caranya? Oke. Saya kopikan dulu ya. Ini saya kasih. Misalnya sini. Oke. Nah, saya ganti di sini. Saya ganti di sini bukan ini. Saya berikan gambaran misalnya. Kalau di sini 2, misalnya di sini nih. Ini 2, ini 5. Nilainya berapa di sini? 3. Beda ya. Bukan nilai mata dadu hijau dikurangi mata dadu merah, bukan. Bedanya. Kalau di sini 66. 0. Ya. 660. 110. Ya. Gimana kalian mengisi ini, membuat seperti ini? Ada berapa titik yang nilainya 4? Ada berapa pengamatan yang beda nilainya 4? Adanya, misalnya dadunya nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya putih dadunya. Berapa selisihnya? 4. Ada berapa macam? Gimana kalian membuat rumus di sini? Buat rumus saja lah. Yang bisa dikopikan ke semua. Masa ya satu-satu gitu kan? Ini mumpung ada Excel, mumpung ada komputer. Ya. Mestinya dengan adanya alat itu, kita jangan dikerjain, kita ngerjain mereka. Kan gitu. Untuk membantu mengerjakan pekerjaan kita supaya lebih mudah. Gimana caranya? Masa ya saya harus 0, terus ke sini 1, ke sini 2 gitu. Ya artinya nggak pakai rumus. Gimana? Pakai rumus apa? Ada yang tahu? Wah, harusnya lain kali aku bawa permen nih. Yang benar kasih. Wah, ada gangguan ya, udahlah. Karena ada gangguan. Oke, kalau begini saja, coba kalau begini ya misalnya. Ini bedanya nih. Kalau begini saja, sorry. Ini 0 kan 1-1. Ya. Andaikan saya copy ini.
Sebelum saya copy, saya kunci. Ini L-nya, ini 12-nya. Apa yang bikin ini tidak benar? Apa yang bikin nggak benar? Ada min-nya. Ya kan? Ada min-nya itu. Supaya tidak min? Supaya tidak min? Absolut. Ya gini kan dong, ini tambahin ABS. Ya kan? Kopikan. Nah, baru kalian bisa jawab. Ya, makanya. Yang 4 berapa? 1, 2, 3, 4. Tetapi ini pun kalian masih harus mengeja. 1, 2, 3, 4, ya kan? Ya dah. Kalau ukurannya besar, mosok yang mau begitu. Bagaimana caranya lagi? Angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Selisih paling besar 5. Ya kan? Oke. Selisih paling kecil 0 sampai 5. Bagaimana membuat begini? Diawali 0, baris 1, 2, 3, 4, 5. Pakai Excel. Hah? Belum bisa? Hah? Berapa banyak yang 0? Berapa banyak yang 0? 6. Mosok ya seharus 6. Manual begini kan? Bagaimana caranya? Wah, ini saya kasih kursus Excel gratis. Boleh diberi nama, boleh enggak? Oke, ini yang paling gampang beri nama ya. Terserah apa nih? Main, main. Nah, saya beri nama, main-main itu ya. Hitung berapa banyak nilai nol yang ada di main-main. Caranya? Ya, main-main, koma, nol. 6, copy. Ya, satunya ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ya kalian mau menghitung begitu? Enggak kan? Untuk ngetesnya, jumlah ini berapa? 30? Nah, ini kan? Ya. Jadi, kalau misalnya saya tanya, percobaannya apa? Melempar 2 atau sebuah dadu berturut-turut 2 kali. Berturut-turut 2 kali. Pertanyaannya, berapakah peluang? Andaikan munculnya setiap mata dadu itu, andaikan dadunya itu seimbang, maka munculnya ini seperenam, seperenam, seperenam semua. Sehingga setiap munculnya kejadian ini seper 36. Kalau saya tanya berapa peluang terjadinya selisih nilai kedua mata dadu itu satu ya. 10 per 36. Ya. Karena masing-masing seper 36, seper 36, seper 36. Yang jadi masalah kan berapa satunya? Berapa yang selisihnya 2 ini? Ya. Paham ya? Kalau kalian nih, kalau kalian memperhatikan bahwa belajar matematik itu dia punya pola, ya, punya pola. Kalau kalian paham polanya, bisa menikmati pola itu, belajar matematik itu nggak susah. Apalagi hitung-hitungan seperti itu. Saya kasih salah satu contoh. Ini di luar hiburan itu ya.
materinya. Oke ya. Nah, ini 35 ini, teladan 35 ini menggunakan setumpuk kartu bridge standar seperti yang saya bilang tadi. Ada 13 kali 4, 52 kartu. Ya, 52 kartu. Oke. Kita gunakan set D dalam 1.3. Ini 1.3 di mana? Ya. Coba ya. Sebagai ruang contoh. Ini ruang contohnya, gambar tadi. Jadi A spade, king spade, dan sebagainya sampai 2 klaver dari 62. Ya. Di sini dia berikan informasi bahwa setiap peristiwa itu diberikan peluang yang sama, 1/52. Karena jumlahnya yang 52 dikali 1/52 jumlahnya 1, sudah memenuhi persyaratan. Nah, andaikan peristiwanya adalah terpilihnya kartu spade. S ini spade ya, terpilihnya kartu spade. Oke, kita lihat kalau pakai Excel. Jadi kalau pakai Excel, kartu bridge. Nah ini ya. Nah terpilihnya spade itu di sini. Ini spade. Ya. Ini terpilihnya kartu spade. Jadi as spade, king spade, sampai 2 spade. Ini ada 13 nih. Ada 13. Ya. Jadi kalau terpilihnya kartu spade ini. Ya. Terpilihnya kartu king. Kalau kartu king ya ini aja berarti 4. Kan gitu kan. Nah jadi gunakan alat bantu yang seperti ini untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah, gunakan alat bantu seperti itu. Oke. Nah, oke. Ini ada 13. Oh, kalau ini 13 yang ini ya. Kalau ini lain lagi. Nah, kartu yang terpilih itu as atau spade. Berarti bukan hanya 13, as atau spade. Ya. Kalau pakai seperti itu, oke. Ini asnya. Asnya ada 4 kan? Atau spade. Spade-nya ini 13. 17 kan? Tapi di sini kan dihitung 2 kali. Ya, as spade-nya dihitung 2 kali. Kartu spade, asnya ikut. Begitu as, asnya juga ikut. Jadi 16. Ada 16. 1, 2, 3, 4 tambah 12. Dan 16. Ya. 16 peristiwa tunggal. Oleh karenanya, nilai peluangnya adalah 16 kali 1/52. Ya, 16/52. Oke. Ada pertanyaan? Jadi masih di awal kita belajar peluang, yaitu dengan menggunakan inisiasi atau assignment itu peluang yang ada pada peristiwa tunggal. Andai kan 3.4 ini latihan soal. Misalkan ruang contoh yang digunakan adalah ini,
O1, O2, O3, O4. Ya. Kemudian peluang untuk tiap-tiap peristiwa tunggal itu digunakan dengan informasi, ya dapat dicari dengan informasi seperti ini. Jadi peluang peristiwa tunggal yang pertama sama dengan peluang peristiwa tunggal yang kedua. Peluang peristiwa tunggal yang ketiga dan keempat ini sama dengan 2 kali peluang peristiwa tunggal yang pertama. Berapakah peluang peristiwa tunggal yang pertama dan ketiga? Berapa? Ada yang bisa nyari? Ini masih sederhana. Berapakah? Ruang contohnya O1, O2, O3, O4. Peluang peristiwa tunggal pertama sama dengan peluang peristiwa tunggal kedua. Peluang peristiwa tunggal ketiga sama dengan peluang peristiwa tunggal keempat sama dengan 2 kali peluang peristiwa tunggal pertama. Berapakah peluang? Kedua peristiwa ini, O1, O3. Siapa yang bisa? Siapa bisa tunjuk jari? Salah nggak apa-apa, biar tahu. Apa? Gua sampai 4 aja. Yang ditanya 1 dan 3. Pasti ini jumlahnya 1. Berapa? Masa nggak ada yang bisa? Lewat. Dibaca itu. 1 sama dengan 2. Oke, 1 sama 2. Berarti kalau ini A, ini A. Tidak?
3 sama dengan 4, 2 kali yang pertama. Ini 2A, 2A. Jumlahnya berapa nih? 6A. Ini berapa? 6A sama dengan 1. A-nya berapa? 1/6. Jadi semua 1/6 nih, 1/6, 1/6, 26, 26. Sama dengan peluang O1 kali O1 ya, ditambah peluang O3 sama dengan ini per 6. Ini 2/6. Iya kan? Gampang kayak gitu kok. Oke. Nomor 32. 3.2 saya bacakan. Ini ya sebuah huruf dari alfabet. Alfabet itu di sini alfabet Romawi ya, dari A sampai Z. Dipilih secara acak. Ada kata-kata secara acak. Artinya setiap huruf memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Karena huruf Romawi itu atau alfabet Romawi itu ada 26, maka masing-masing huruf dapat 26 peluangnya. Ya. Ya. Oke. Berapakah peluang? Peristiwa terambilnya huruf itu adalah vokal. Huruf hidup. Huruf hidup kita tahu hanya 5. A, E, I, O, U. Ya 5/26. Berapa peluang terpilihnya konsonan? Nah, kalau nggak hidup ya konsonan. Berarti kalau ada 26, huruf hidupnya 5, konsonannya 21. 21/26. Kan itu kan? Oke. Yang ketiga, yang C. Yang mengikuti, yang mendahului huruf U. Yang mendahului huruf U dalam urutan alfabet. Dan dia adalah huruf hidup. Setelah U itu, setelah U kan P, W, X, Y, Z, nggak ada huruf hidup. Ya kan? Jadi huruf hidup yang terakhir itu ya U itu kan. Padahal huruf hidup itu kan 5. Berarti posisi U berapa? Posisi U di posisi berapa? Ya. Tapi di sini ada N is a vowel. Jadi walaupun yang mendahului huruf U itu banyak, yang huruf hidup itu hanya fa. Ya. Nah, jadi ada kata dan di sini. Tapi kalau nggak ada kata dannya, ya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai T, itu udah berapa? Ya. Tapi karena di sini ada dan, dia adalah huruf hidup, berarti hanya A, E, I, O. 4. Mengikuti T. Mengikuti T. Jadi di belakang T maksudnya. Dan huruf hidup. Cuma satu, U aja kan. Setelah T kan U. P, W, X, Y, Z. Ya, P, W, X, Y, Z kan konsonan. Ya. Mengikuti V. Setelah itu huruf hidup. Nggak ada. Himpunan kosong. Peluangnya ya 0. Ya. Gitu ya. Jadi ya pertama sekalian nerjemahin ini biar tahu. Biar nanti kalau dapat tahu pas TOEFL-nya itu berkaitan dengan matematik atau statistik atau peluang. Tuh. Nah,
Oke, kita lanjutkan minggu depan ini. Teori yang berkaitan dengan peluang, ya, minggu depan.